Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pada konten kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan, di mana perbandingan ini adalah salah satu materi yang sering dan hampir pasti keluar pada saat TIU CPNS maupun tes BUMN dan tes saring masuk kerja lainnya. Namun sebelum kita masuk ke materi perbandingan, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, agar kalian tahu konsep dasar dari perbandingan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari perbandingan senilai dan berbanding nilai. Langsung saja kita membahasnya, dan pada pembahasan pertama adalah perbandingan senilai. Kita akan langsung ke contoh soalnya agar kita mengetahui perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebuah motor akan digunakan menuju kota A sejauh 64 km dan menghabiskan 8 liter bensin. Berapa liter bensin yang akan dihabiskan motor tersebut jika dipakai berkendara menuju kota B yang memiliki jarak 102 km? Baik, kita lihat jawabannya. Ada A 5 liter, B 10,5 liter, C 12,75 liter, dan D 13,25 liter. Kita bisa melihat dari soal, untuk menuju kota A sejauh 64 km, bensin yang dihabiskan adalah 8 liter bensin. Ke kota B kita memiliki jarak yang lebih jauh, jadi tidak mungkin kita menghabiskan bensin di bawah dari 8 liter. Maka jawaban A 5 liter langsung kita eliminasi, jadi jawabannya antara B, C, dan D. Dari soal cerita di atas kita akan mengkonversikannya menjadi bahasa matematika atau kalimat matematika. Di sini kota A memiliki volume yaitu jaraknya 64 dan bensinnya 8, atau jarak 64 km dan bensin 8 liter. Untuk kota B memiliki volume 102 km dan bensin Y. Y kita ambil dari variabel karena kita belum mengetahui berapa nilainya, atau bisa dipakai X dan lain-lain. Untuk perbandingan senilai dari kasus 1 ke kasus 2, yaitu dari kota A ke kota B, itu akan mengalami perubahan yang senilai. Contohnya dari kota A jaraknya ada 64 km dan jarak ke kota B 102 km, berarti bertambah, dan bensin yang digunakan otomatis dari kota A itu 8 liter dan dari kota B akan bertambah. Jadi berbanding lurus apabila melakukan perubahan dari kasus 1 ke kasus 2. Itu adalah perbandingan senilai. Sekali lagi, akan mengalami perbandingan senilai apabila perubahannya berbanding lurus antara kasus 1 dan kasus 2. Jadi kita akan jawab 64 per 102 berbanding dengan 8 per Y. Ini adalah perbandingan, jadi 64 per 102 sama dengan 8 per Y. Perlu diingat, keterangan yang sama-sama ada pada volume awal tidak usah dibalikan karena itu adalah perbandingan senilai. Jadi volume lamanya akan menjadi pembilang dan volume barunya akan menjadi penyebut. Baik, akan kita hitung sekarang 64 per 8. 64 dan 8, karena 8 bisa dibagi dengan dirinya sendiri 8, dan 64 bisa dibagi 8 juga, yaitu hasilnya adalah 8. Lalu dari atas ke bawah, di ruas kiri kita akan melakukan coret-mencoret, yaitu 8 dan 102 menghasilkan 4 dan 51. Perlu diingat, saat kalian melakukan penyederhanaan pada perbandingan, kita akan melakukan pembagian coret-mencoret. Yang bisa kalian lakukan adalah atas dengan atas, pembilang dengan pembilang, ruas kanan, ruas kiri, atau pembilang dan penyebut pada ruas kanan saja, atau pembilang dan penyebut pada ruas kiri saja. Pembilang dan pembilang ruas kanan, ruas kiri, atau pembilang penyebut pada ruas kanan, atau pembilang dan penyebut pada ruas kiri. Kita bisa melakukan pembagian dan penyederhanaan. Apabila kalian melakukan operasi pembilang dan penyebut berbeda ruas, itu namanya perkalian silang, bukan penyederhanaan ataupun pembagian. Baik, lanjut ke hasilnya. Maka 4Y sama dengan 51 dan Y 51 per 4. Maka Y di sini
adalah bensin yang kita cari adalah untuk menempuh jarak 102 km adalah 12,75 liter. Maka jawabannya adalah C. Baik, lanjut ke contoh selanjutnya. Masih pada perbandingan senilai, 12 orang bekerja membutuhkan pasokan makanan berupa nasi sebanyak 8 kg per hari. Apabila pekerja tersebut ditambah menjadi 48 orang, berapa banyak pasokan makanan yang mesti disediakan untuk memenuhi kebutuhan makan pekerja? Di jawabannya ada A 10 kg, B 16 kg, C 32 kg, dan D 48 kg. Baik, kita konversikan ke kalimat matematika agar lebih sederhana lagi. Pekerja lama itu saat pekerjanya belum ditambah, yaitu 48. Pekerja lama 12 orang dan makanannya 8 kg per hari. Pekerja baru 48 orang dan berapa kilogram makanan yang dibutuhkan per harinya. Tentu perbandingan ini adalah perbandingan senilai dikarenakan 12 pekerja membutuhkan 8 dan apabila ditambah pekerjanya maka akan bertambah pula makanannya, asupan makanan per harinya. Maka langsung kita kerjakan 12 per 48 karena ini perbandingan senilai, jadi tidak ada yang diubah di sini. Tetap 12 per 48 sama dengan 8 per X. Kita akan operasikan, maka kita coret ruas kiri penyebutan pembilangnya. Jadi kita akan menggunakan 12 juga karena 48 bisa dibagi dengan 12, maka 12 dibagi 12 adalah 1 dan 12 dibagi 48 adalah 4. Lalu sisanya, karena ingat ini adalah perbandingan, ingat untuk menyederhanakan itu kita melakukan pembagian, dan apabila kita mengalihkan antar ruas atau mengoperasikan antar ruas penyebut dan pembilang itu namanya perkalian silang, bukan menyederhanakan. Baik, jadi X-nya kita kali ke 1 dan 8-nya kita kali ke 4. X sama dengan 8 kali 4, maka X adalah 32 kg. Maka kebutuhan makanan untuk 48 orang adalah 32 kg. Dan selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahasnya agar kita bisa mengcompare perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 48 hari dengan mempekerjakan 14 orang pekerja. Jika pemilik rumah menginginkan rumahnya selesai 28 hari dan juga tidak lebih dari waktu tersebut, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan oleh sang pemilik rumah? Baik, di sini kata-katanya adalah pemilik rumah menginginkan rumahnya selesai dalam 28 hari. Dalam artian kita harus menambahkan orang dan tidak lebih dari waktu tersebut, jadi harus pas 28 hari. Kita ubah dulu ke kalimat matematika, kita ubah, maka pekerja lama atau volume awalnya adalah 48 hari dan pekerjanya adalah 14 orang, dan volume barunya adalah 28 hari. Yang kita cari adalah pekerjanya sekarang. X-nya adalah pekerja. Maka apabila kita lihat, kita bandingkan kasus pertama dengan kasus kedua, itu pada jumlah harinya berkurang, maka akan naik ke atas, lebih banyak ke atas, atau lebih banyak dari kasus sebelumnya jumlah harinya. Namun pekerjanya adalah akan bertambah, berarti panahnya ke bawah karena bertambah banyak ke bawah. Dan harinya itu panahnya ke atas dikarenakan lebih banyak ke atas jumlah harinya. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi perubahan pada kasus pertama tidak berbanding lurus dengan perubahan pada kasus yang baru atau kasus yang selanjutnya. Baik, kita akan operasikan. Kita langsung melakukan operasi di sini 28 per 48 sama dengan 14 per X. Kita lakukan operasi pembilang dan pembilang dari ruas kiri dan ruas kanan kita sederhanakan karena 14 bisa membagi 28, maka 14 kita bagi 14 lagi adalah 1 dan 28 dibagi 14 adalah 2.
Ingat, dalam melakukan penyederhanaan, kedua objek atau nilai tersebut harus kita sama-sama bagi dengan kedua nilai tersebut dengan nilai yang sama. Contoh, pembilang ruas kanan dan ruas kiri, atau penyebut ruas kiri dan pembilang ruas kiri kita bagikan dengan nilai yang sama, 4 atau 2 atau 8 dan seterusnya. Baik, pada ruas kiri, pembilang ruas kiri menyisakan nilai 2 dan penyebut ruas kiri 48. Kita akan lakukan operasi, pembilangnya kita bagi 2 juga dan penyebutnya kita bagi 2, maka penyebutnya akan menghasilkan 24. Dan sampai sini kita tidak bisa melakukan operasi lagi karena kedua pembilang hanya menyisakan nilai 1. Kita kali silang, X kita kalikan dengan pembilang ruas kiri dan penyebut ruas kiri kita akan kalikan ke pembilang penyebut ruas kanan, maka akan menjadi X sama dengan 24 dikali 1, maka X sama dengan 24 pekerja. Jadi kita membutuhkan 24 pekerja untuk melakukan tugas ini. Kita melihat pada jawaban ini 24 pekerja tidak ada. Namun jangan khawatir karena 24 pekerja adalah jumlah pekerjanya dan yang ditanyakan pada soal adalah berapa banyak yang harus ditambah, bukan jumlah pekerjanya. Maka kita tinggal kurangi hasil jumlah pekerja dengan pekerja lama, maka 24 pekerja dikurangi 14 pekerja sama dengan 10 pekerja. Maka pemilik rumah harus menambahkan 10 orang pekerja untuk mendapatkan atau bisa memenuhi target rumahnya selama 28 hari. Maka kita menambahkan 10 orang pekerja. Jadi sekali lagi, untuk membedakan perbandingan berbalik nilai dan senilai adalah dari kasus awal dan kasus baru. Apabila pada perbandingan senilai, perubahan kuantitasnya akan berbanding lurus, dan apabila pada perbandingan berbalik nilai, perubahan kuantitasnya atau nilainya akan berbalik atau tidak berbanding lurus. Itu adalah perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. If you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time. No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right.